Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Islam Said, absen 42 dari 2 PKID. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai literasi media dengan tema definisi literasi media dan definisi informasi serta kebebasan berekspresi di ruang digital. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi literasi media dan informasi. Yang pertama adalah literasi media. Literasi media adalah kemampuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendekonstruksi citra media. Kemampuan membuat khalayak sebagai konsumen media massa seperti kebanyakan orang dapat mengetahui bagaimana mengurangi media massa dan media sosial, bagaimana media massa menyusun dan informasi atau konten media untuk mempengaruhi banyak orang. Literasi media mengajarkan masyarakat untuk memilih konten media yang benar atau tidak benar. Pengetahuan literasi media dalam dunia pendidikan sangatlah penting. Situasi media sosial sekarang tidak jelas karena netizen sebagai pengguna media sosial selalu menulis dan menyebarkan ujar kebencian, isu, dan hoax untuk meraih popularitas. Perilaku negatif netizen ini di era media sosial ini seperti penyebaran berita yang tidak benar, hoax, penistaan, dan fitnah, kampanye hitam, dan berbagai perilaku negatif lainnya yang setiap hari dapat ditemukan di smartphone yang merupakan cerminan dari perilaku buruk tersebut. Kondisi ini terkadang diperparah dengan para media yang terkontaminasi kepentingan politik dan standar ganda, hingga hanya berita pendukung partai yang paling diuntungkan dalam pesannya. Jadi, pengetahuan literasi media harus ditransmisikan kepada publik di dunia pendidikan. Intinya, literasi media berusaha memberikan kesadaran kritis bagi khalayak ketika berhadapan dengan media. Kesadaran kritis menjadi kata kunci bagi gerakan literasi media. Literasi media sendiri bertujuan untuk terutama memberikan kesadaran kritis terhadap khalayak sehingga lebih berdaya di hadapan media. Dan yang kedua adalah mengenai informasi. Apa yang dimaksud dengan informasi? Secara umum, pengertian informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerimanya. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa kata informasi memiliki arti yang berbeda dengan kata data. Data adalah fakta yang masih bersifat mentah atau belum diolah, sehingga mengalami proses atau diolah, maka data itu bisa menjadi suatu informasi yang bermanfaat. Tidak semua data atau fakta dapat diolah menjadi sebuah informasi bagi penerimanya. Jika sesuatu data yang diolah ternyata tidak bermanfaat bagi penerimanya, maka hal tersebut belum bisa disebut sebagai sebuah informasi. Secara etimologis, istilah informasi berasal dari bahasa Latin, yaitu informatinum, yang artinya adalah ide, kode, atau garis besar. Informasi dapat disajikan dalam beragam bentuk, mulai dari tulisan, gambar, tabel, diagram, audio, video, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai kebebasan berekspresi di ruang digital. Ruang digital menjadi tempat sehari-hari kita kunjungi yang sebenarnya merupakan sebuah perwakilan dari dunia nyata, sehingga bukan dunia pengganti atau berbeda. Keduanya sama. Kish Uriel, seorang development coach dari Storyteller, berkomentar mengenai ruangan digital. Menurutnya, ruang digital sebagai sarana komunikasi, tempat bertemu dan berinteraksi tanpa tatap muka. Kita semua memang tidak langsung dengan wajah, namun hanya layar ponsel atau laptop. Meski begitu, inilah pertemuan layaknya keseharian. Kita dapat melakukan apa saja yang sama yang kita lakukan di dunia offline, berekspresi dan berekreasi. Di ruang digital juga sebagai media pencarian dan penyebaran informasi.
tidak takut lagi untuk tidak paham sesuatu yang bukan bidang kita, sebab semua informasi ada di internet, sehingga realita tidak terpisahkan di era informasi. Penting menyebarkan ruang digital kepada masyarakat Indonesia yang mulai melek teknologi, kini sibuk berinternet dan masuk dalam media sosial. Dalam ruang digital juga terdapat kebebasan berekspresi. Contohnya, kecil kamu sering merasa takut kritik pemerintah atau aparat di media sosial. Setiap dengar kasus orang diciduk UU ITE, kamu ikut merinding. Itu tandanya kebebasan berekspresi kamu terancam. Sebenarnya apa sih kebebasan berekspresi? Kenapa penting? Ini penjelasannya. Kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Itu termasuk ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Hak ini juga berhubungan dengan kebebasan berserikat, yaitu hak membentuk dan bergabung dengan kelompok, perkumpulan, sindikat, pekerja, atau partai politik pilihanmu, serta kebebasan berkumpul secara damai seperti ikut demonstrasi damai atau pertemuan publik. Kebebasan berekspresi juga mendukung hak asasi manusia lainnya, seperti hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Ada beberapa aturan dasar yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi kita. Konsep modern kebebasan berekspresi yang kita kenal saat ini diatur dalam Pasal 19 Ayat 2 Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia, yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi. Hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, tanpa memandang batas negara, baik secara lisan, tertulis, atau di media cetak, dalam bentuk karya seni, atau melalui media lain pilihannya. Dalam Konstitusi Nasional, kebebasan berekspresi dilindungi dengan Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kedua pasal dalam konstitusi ini menegaskan cita-cita Indonesia menjadi negara hukum yang berkedaulatan rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi. Undang-undang Dasar harusnya menjadi acuan utama dan nafas produk hukum turunannya. Dan kenapa kebebasan berekspresi penting? Kalau kebebasan berekspresi dilindungi, kita bisa menyampaikan, mencari, menerima, dan membagikan berbagai macam informasi, dari mulai ikut webinar, kelas online, streaming, serial atau dokumenter favorit, sampai baca berita dari media mancanegara. Kebebasan berekspresi juga berkemungkinan kita mencari informasi seluas-luasnya, mengembangkan diri, sehingga mendapatkan gambaran utuh tentang apa yang sedang terjadi di dunia dari sebanyak-banyaknya sumber. Selain itu, kita bisa berkumpul dan berdemonstrasi menuntut hak kita dan orang lain. Kita juga bisa berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan mendesak, transparansi dan akuntabilitas pihak berwenang, bahkan mendorong pemberantasan korupsi dan penghapusan impunitas, ketiadaan hukuman bagi perilaku jahat, yang sangat penting bagi perlindungan hak asasi manusia. Begitu saja mengenai pentingnya kebebasan berekspresi di dunia digital. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bila ada kritik dan saran, bisa komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.